Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita satu kali lagi mengikuti persekutuan KW Puri. Pagi ini kita akan menyapa ibu-ibu yang selalu setia mengikuti persekutuan KW. Kita akan menyapa Ibu Sari yang ada di NTT. Halo Ibu Sari, kita juga menyapa Ibu Endang yang ada di Solo. Halo Ibu Endang, salam sehat selalu. Juga untuk semua ibu-ibu yang selalu setia mengikuti persekutuan KW. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari ibu-ibu kita bersama-sama menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Banyak hal yang sudah kita lalui dalam 2 tahun ini. Banyak di antara kita mungkin yang mengalami kelemahan tubuh, masalah ekonomi, masalah relasi dalam keluarga, atau bahkan dengan kedukaan hilangnya orang-orang yang kita kasihi. Tapi hati tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu cukup. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahwasannya Tuhan selalu baik. Dia selalu ada untuk kita, memberikan kekuatan dan menopang hidup kita. Mari ibu-ibu kita bersama-sama menaikkan pujian. Syukur kita kepada Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna, Kau sertai langkahku. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan,
Sungguh ya Tuhan, jikalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu peduli dengan kami. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendirian dalam menjalani hidup-hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan. Kami boleh bersekutu kembali ya Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan hati dan pikiran yang terbuka, supaya firman ini ya Tuhan, bukan hanya memenuhi pikiran kami, tapi biarlah firman yang kami dengarkan nanti ya Tuhan, sungguh dapat mengubah sikap hati kami, supaya kami lebih bisa mengasihi dan mencintai Engkau. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, juga GI Susanti yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, menjadi alat, menjadi berkat bagi kami semua. Kami mau serahkan ya Tuhan, persekutuan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada seorang teman yang pernah sharing dengan saya. Dalam masa pandemi 2 tahun ini, dia sangat bersyukur. Kalau dulunya dia sibuk, seolah-olah dia tidak punya waktu teduh bersama Tuhan. Tapi setelah pandemi ini, dia punya banyak waktu. Dia baru menyadari kalau Allah yang dia sembah selama ini adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia seperti menemukan sesuatu yang begitu berharga yang selama ini dia tidak tahu. Bagaimana Allah ini menolong dia, memelihara dia selama ini. Karena dia mau belajar. Biarlah saat ini kita juga mempunyai sikap hati seperti itu. Kita mau membuka hati kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau tahu Tuhan seperti apa yang kita sembah. Supaya kita punya hati yang lebih dalam lagi. Mengasihi dan mencintai Tuhan kita. Kita akan menaikkan pujian lebih dalam lagi. Shalom Ibu-Ibu KW GKY Puri Indah, maupun juga saudara seiman dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kembali kita mendapat kesempatan untuk bersekutu bersama
di dalam persekutuan saat ini, di mana secara khusus kita akan belajar satu bagian dari Alkitab firman Tuhan terkait dengan sebuah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang indah. Dan sebelum kita bersama-sama akan belajar bagian firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kami boleh menjalani hidup kami hari demi hari bersama dengan Engkau. Dan firman-Mu tersedia bagi kami untuk boleh menjadi pedoman yang membimbing langkah kami, memberikan kepada kami kekuatan di saat kami lemah, memberikan kepada kami juga pengertian akan kehidupan bersama dengan Engkau. Untuk hal-hal yang mungkin tidak dapat kami pahami sendiri, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyatakannya buat kami. Bahkan tentang hal-hal yang akan datang, yang Tuhan mau sediakan bagi umat-Mu yang percaya. Kami menyerahkan waktu di hadapan kami ketika kami akan belajar sebagian dari Alkitab firman Tuhan, supaya Tuhan menuntun kami dan supaya kami mendapatkan berkat yang indah, berkat yang mulia, dan berkat yang kekal yang kami bisa pegang di dalam kehidupan sekarang ini, dan bahkan menjadi kekuatan yang memampukan kami juga memberkati orang-orang lain di sekitar kami. Dengarlah doa kami ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu dinyatakan, biarlah hati kami dipenuhi oleh Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan sesuai bagian yang ditentukan. Di dalam Matius, Injil Matius pasal 13 ayat 44 hingga ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 13 ayat 44 hingga ayat yang ke-46, demikianlah firman Tuhan. Diberi judul perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ibu-ibu sekalian, kita membaca dua buah perumpamaan secara langsung berderetan. Dan kita tahu bahwa kedua-duanya diawali dengan kalimat hal kerajaan sorga. Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, apabila Allah memerintah. Keadaannya seperti perumpamaan ini. Perumpamaan yang pertama sekali lagi berkaitan dengan harta terpendam, yang kedua berkaitan dengan mutiara yang indah. Mari kita melihat secara detail kedua perumpamaan ini. Ibu-ibu sekalian, hal kerajaan sorga itu seumpama. Dalam dua perumpamaan ini sama-sama itu dituliskan. Lalu di dalam kedua perumpamaan ini ada 5 hal juga yang sama-sama ada. Yaitu yang pertama, bahwa kedua perumpamaan ini merujuk pada sesuatu yang sangat berharga. Yang pertama adalah harta terpendam, lalu yang selanjutnya adalah mutiara. Lalu di keduanya ada proses penemuan hal yang berharga tersebut. Lalu di dalam keduanya juga ada istilah seseorang yang menemukan, mendapatkan hal tersebut lalu pergi melakukan sesuatu. Ketika dia pergi, rupanya dia melakukan penjualan atas seluruh kepemilikannya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup. Untuk akhirnya hal kelima, yang kedua-duanya juga ada adalah untuk membeli, untuk mendapatkan dan memiliki hal yang sangat berharga tersebut. Yaitu untuk konteks harta terpendam adalah membeli ladang atau tanahnya. Dan kemudian juga untuk mutiara, maka biarlah mutiara itu boleh diperoleh. Karena mutiara itu sangat berharga dan indah. Nah, ibu-ibu sekalian, maka kita akan mencoba melihat satu persatu. Kalau kita sudah melihat keduanya punya kesamaan untuk 5 hal ini, maka kita akan melihat makna atau pembelajaran atau apa yang mau diajarkan melalui keduanya. Yang pertama, tentang harta terpendam,
Selain kelima hal tadi, di sini ditambahkan sebuah kalimat bahwa ketika seseorang menemukan harta terpendam itu, maka dipendamkannya lagi. Jadi asal muasal dari harta ini memang terpendam, tersembunyi, dia tidak sengaja menemukannya, entah karena dia adalah seorang pekerja di ladang tersebut, atau dia menemukan secara tidak sengaja dengan cara-cara yang kita tidak tahu karena tidak dijelaskan. Yang pasti dia memendam kembali harta terpendam tersebut, lalu kemudian baru dia melanjutkan proses di dalam perumpamaan ini sama seperti dengan yang terjadi dengan mutiara yang indah. Lalu kemudian juga ada tambahan keterangan bahwa dalam kisah perumpamaan harta terpendam ini orang tersebut sangat sukacita ketika dia menemukannya. Dan oleh karena itu dia berpikir untuk berusaha mendapatkannya bagaimana. Nah, ibu-ibu sekalian, di masa-masa kuno memang tidaklah aneh, adalah hal yang lazim kalau seseorang itu menyimpan harta yang berharga itu di dalam tanah. Dan mungkin bahkan sampai di dalam masa-masa yang agak terkemudian masih ada orang-orang yang memikirkan cara seperti ini. Misalnya ketika dalam kondisi perang, atau juga ketika seseorang harus meninggalkan tempat itu untuk sementara waktu dan sebagainya. Dan dia memikirkan di tanah ini tempat yang aman, suatu saat dia bisa kembali lagi dan kemudian menemukannya. Dan bukankah seringkali ada kisah-kisah di mana orang tidak sengaja menemukan harta yang bernilai ketika dia sedang menyelidiki atau mungkin juga sedang melakukan hal-hal yang iseng di sebuah tanah atau daerah dan kemudian mendapatkan sesuatu yang berharga ditaruh di sana. Maka kalau ada orang tidak sengaja menemukan harta terpendam, waduh, itu sepertinya seperti orang menang lotre. Karena tiba-tiba saja dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa berharga. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika digambarkan bahwa orang ini memendam kembali harta yang ditemukan, dia punya maksud dan tujuan adalah bahwa dia tidak ingin orang lain tahu. Tetapi dia sendiri ingin memilikinya. Sebelum itu diambil oleh orang lain, biarlah saya harus bisa mendapatkannya. Dan maka ini boleh dikatakan bahwa harta terpendam, perumpamaan ini mau menjelaskan mengenai kerajaan Allah. Yaitu bahwa di mana Allah memerintah, di mana manusia bisa menerima Injil dan mengenal Yesus, itu sangat berharga. Sangat berharga. Namun tidak semua orang memahami atau memilikinya. Tidak semua orang menyadari dan merasakannya. Ketika seseorang di dalam perumpamaan ini ditunjukkan bahwa dia berusaha untuk membeli ladang itu, mungkin kita bisa berandai-andai. Dia masih punya hati yang tahu moralitas. Kalau dia mengambil begitu saja, rasanya mungkin kelihatan seperti mencuri sesuatu, bukan? Maka dia memilih cara, saya beli saja ladangnya. Maka sekalian harta yang ada di dalam itu menjadi miliknya. Dan sangat ingin memilikinya. Tidak mau keduluan oleh pihak yang lain. Nah, ibu-ibu sekalian, bahwa hal ini apakah dibenarkan secara etika, tetapi yang pasti ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, tidak ada yang protes. Ibu-ibu sekalian ya, misalnya mengatakan, itu secara hukum gak boleh, itu bukan punyanya dia dan sebagainya ya. Ya, tidak ada penjelasan-penjelasan detail demikian. Dan perumpamaan ini bisa diterima sebagaimana adanya. Dan apakah ya sebetulnya seseorang demi harta terpendam itu dia sampai beli ladang itu sepertinya kok berlebihan sekali. Tetapi memang itu yang mau dimaksudkan oleh perumpamaan ini. Bahwa demi harta yang berharga itu dia rela mencari cara, dia mendapatkan keseluruhannya sekalian sama ladang-ladangnya supaya dia bisa menikmati harta terpendam tersebut. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana dengan perumpamaan yang berikutnya tentang mutiara yang indah. Maka di sini diceritakan mengenai seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Pada masa itu mutiara juga memang termasuk
hal yang sangat luar biasa berharga dan boleh dikatakan bahkan itu lebih dari emas. Jadi orang-orang yang mempunyai jabatan dan mempunyai nilai kekayaan yang besar bisa menggunakan mutiara ini di mana-mana. Mungkin di tangan, mungkin di leher sebagai kalung, sebagai anting, bahkan hiasan kepala atau hiasan mahkota. Seperti demikian adanya. Mutiara ini menjadi bagian yang sangat menjadi kebanggaan dan sesuatu yang sangat dihargai. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam kisah perumpamaan ini, maka ketika seseorang pedagang ini bisa menemukan mutiara yang dianggap sangat indah dan berharga nilainya itu, kembali dikatakan bahwa dia menjual harta miliknya, lalu dia membeli permata mutiara yang indah tersebut. Maka ini pun mau menjelaskan bahwa kerajaan sorga, kerajaan di mana Allah memerintah, Allah bertahta di dalam diri manusia, di dalam hati manusia. Ketika manusia mau menerima Injil dan ketika manusia mengenal Yesus, maka itu digambarkan sebagai suatu mutiara yang kelihatannya kecil tetapi sangat berharga. Dan ketika seseorang sudah memilikinya atau ketika seseorang bisa mendapatkannya, maka ada respon komitmen yang sepenuh-penuhnya sebuah totalitas yang tidak terbatas untuk boleh memiliki dan menjaga mutiara itu di dalam kepemilikannya. Jadi ibu-ibu sekalian, mutiara itu kecil sekali. Ini mungkin tidak sebanding dengan harta-harta yang lain, tetapi ini sangat berharga. Dibandingkan dengan kemewahan yang lain, mungkin ini nampak barang yang kecil dan hanya bisa dilihat kalau dari dekat. Kalau dijajarin ada banyak, ya mungkin jadi lebih jelas. Tetapi di kisah ini dijelaskan hanya satu mutiara dan satu mutiara itu berharga. Dan untuk satu mutiara itu, seseorang rela menjual segala sesuatunya untuk dapatkan mutiara yang indah dan berharga. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah perumpamaan yang kedua. Dan kedua perumpamaan ini mempunyai penekanan, yaitu bahwa kerajaan Allah itu sangat bernilai. Digambarkan bahwa mungkin saja kerajaan Allah itu tersembunyi. Tidak semua orang bisa memahami, melihat, dan mengalaminya. Dan mungkin saja gambaran kerajaan Allah ini adalah sesuatu yang sepertinya kecil. Bukan sesuatu yang nampak begitu mentereng. Tetapi ini adalah harta yang sangat berharga. Ini adalah kekayaan yang dibawa oleh Yesus yang membuat kita boleh memiliki, hadir, tinggal di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah. Dan ini tidak semua orang mengalaminya. Ibu-ibu sekalian, dan bersama dengan itu ketika kerajaan Allah digambarkan begitu berharga, keselamatan dan iman percaya di dalam Yesus Kristus itu begitu penting dan begitu indah. Maka bersama dengan itu ada semacam respon, semacam konsekuensi yang muncul dari sukacita yang besar, tetapi itu membuat diri kita mendedikasikan diri setia, mengikut Yesus, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan mau membuang hal-hal yang akan merintangi komitmen kita untuk menjadi muridnya, untuk menjadi anggota kerajaan Allah ini. Ibu-ibu sekalian, kerajaan Allah begitu berharga dan begitu membuat kita bersukacita, sehingga kita rasanya tidak akan menahan apapun yang bisa kita berikan, yang bisa kita persembahkan, bahkan yang bisa kita tinggalkan untuk kita boleh menjadi pengikutnya, untuk kita boleh terus berada di dalam ikatan relasi yang indah dengan Allah ini. Ibu-ibu sekalian, ini yang mau diajarkan di dalam perumpamaan ini. Kedua perumpamaan ini. Dan betapa bahwa semuanya ini terjadi. Membuat kita bisa kagum dan takjub bahwa kerajaan Allah yang hadir ada di antara kita yang kita boleh nikmati sekarang ini. Sesungguhnya begitu luar biasa. Dan kalaupun ini bukan menjadi hal yang mungkin menarik bagi dunia. Kadang-kadang mungkin di dunia ini mereka mendengar tentang Injil. Mereka mendengar tentang Kristus. Mereka tahu tentang kekristenan. Tetapi bukankah begitu banyak orang tidak tertarik? Begitu banyak orang bahkan mungkin sengaja menolak. Begitu banyak orang mungkin memusuhi. Mereka belum bisa melihat
keindahan dan betapa berharganya relasi dengan Allah, pengampunan di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang Dia berikan. Begitu banyak orang masih menganggap bahwa pemikiran tentang Tuhan, hal-hal yang sifatnya rohani, itu tidak terlalu diperlukan sekarang. Itu bisa nanti-nanti ketika kita sudah mendekati ajal misalnya. Ketika kita sudah tidak terlalu banyak aktivitas. Ketika kita sudah tidak terlalu banyak lagi urusan-urusan yang saat ini kita rasakan urgent. Bukankah itu yang seringkali dipikirkan? Ibu-ibu sekalian, bukan hanya sebetulnya orang di dunia bisa mengabaikan tentang kerajaan Tuhan. Tetapi sebetulnya kita sebagai orang Kristen pun ketika kita berada di dalam kesibukan keseharian kita, kadang perhatian dan pandangan kita bisa teralihkan daripada kita fokus terhadap kerajaan Allah. Fokus menjadi muridnya. Dan seringkali hal ini mengurangi keseriusan kita dan membuat kita mengabaikan atau kurang menghargai apa yang sebetulnya Allah sudah anugerahkan kepada kita dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus ini. Ibu-ibu sekalian, maka saya ingin menunjukkan betapa seseorang yang menghargai anugerah kerajaan Allah untuk boleh dimiliki, itu bisa mempunyai respon dan perubahan hidup yang sesungguhnya bisa luar biasa. Saya memberikan contoh dari kehidupan saya yang saya kenal sebagai seorang yang bisa main musik di dalam lingkungan teman-teman juga yang belajar main musik. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendorong saya bersama saudara-saudara saya untuk bisa belajar main piano. Karena memang awalnya bagi saya itu biasa saja dan dalam pengertian ya namanya juga anak-anak tidak menganggap ini sebagai sesuatu tuh yang wah luar biasa kalau saya bisa belajar piano. Ya senang karena kami berasal dari keluarga yang menikmati musik. Tetapi apakah dari awal saya sangat menghargai belajar piano? Tidak. Seringkali pada masa-masa usia SD begitu ya, lihat jam sudah waktunya latihan, ya asal latihan. Lalu nanti di tempat guru les karena saya pergi bersama dengan koko saya, kadang saya ngantuk jam siang menjelang sore begitu ya, tunggu koko les duluan, saya ketiduran sampai nanti waktunya baru saya melek dan saya main lagi. Seperti itu. Sampai akhirnya saya bisa menyadari bahwa belajar piano itu tidak semua orang bisa. Selain kesempatannya belum tentu ada dan kemampuannya juga belum tentu ada. Waktu saya masuk di kampus teologia, saya bertemu dengan banyak rekan-rekan yang mencintai Tuhan, mendedikasikan diri menjadi hamba Tuhan. Mereka berasal dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan mereka bilang, kamu enak bisa belajar piano. Karena kami ini gak punya guru untuk belajar piano atau belajar main musik. Jadi mereka menyatakan hal itu dan saya baru lebih menghargai. Sampai akhirnya saya melihat bahwa kemampuan ini Tuhan berikan dan itu bisa digunakan dalam pelayanan. Sekalipun saya ini bukan mendedikasikan diri sebagai seorang pianis, tetapi akhirnya saya melihat bahwa saya sudah diberi kesempatan, saya harus pakai. Maka saya terus melakukan pelayanan main musik dimanapun saya melayani. Meskipun saya ini adalah seorang hamba Tuhan, tetapi kalau diminta untuk main piano pasti saya bersedia. Dan sampai saya kemudian datang di kota Jakarta ini, saya diperkenalkan dengan guru piano yang saya sangat hargai sekali. Mungkin saya sudah pernah ceritakan hal ini. Dia guru yang baik, dia tahu bagaimana mengajar dan dia punya sikap guru yang luar biasa. Itu yang membuat saya menghargai waktu-waktu untuk bisa belajar dengan beliau. Mungkin saya pernah katakan bahwa dia bukan guru yang materialistik, jadi dia tidak pernah hanya sekedar mengejar uang, tetapi dia selalu mau melihat hasil yang bisa dicapai oleh murid-muridnya. Maka dia pernah mengatakan kalau kamu belum sempat latihan, tidak usah datang. Bukan karena dia tidak mau mengajar, tetapi kamu boleh latihan dulu karena mungkin sibuk. Tetapi dia juga memberikan pilihan kalau kamu mau datang latihan di sini juga tidak apa-apa. Dan
tawaran ini diberikan adalah dalam kondisi saya kemudian diberikan kesempatan membayar hanya ketika datang. Jadi ketika saya nggak datang, dia tidak mendapat income, bukan? Jadi saya melihat guru ini luar biasa baik. Jadi saya sungkan seringkali, akhirnya saya memilih, saya belum terlalu siap tapi saya mau datang. Supaya dia tidak kehilangan haknya sebagai guru. Nah, letak les piano ini adalah di daerah Cideng, Jalan Kesehatan. Ketika teman-teman di sini ada yang tahu, mereka bingung, jauh amat, ngapain ke sana? Deket Puri juga banyak guru. Nah, saya pikir-pikir ya betul juga sih, ngapain repot-repot ya, toh di sekitar Puri juga banyak guru. Alasan itu bisa diterima. Tetapi kalau saya membandingkan bahwa bagi saya guru saya ini bukan sembarang guru, maka saya pikir kenapa saya harus tukar dengan yang lain? Maka saya terus bertahan. Setiap kali les piano menuju ke Jalan Kesehatan, daerah Cideng. Kadang perjalanan bisa macet, kadang bisa lancar. Kalau lancar 45 menit, kalau pulangnya lebih sore, lebih macet ya bisa 1 jam atau lebih. Ya saya berusaha mengisi waktu di mobil dengerin kaset khotbah dan sebagainya. Nah ibu-ibu sekalian, ini salah satu contoh bahwa ketika seseorang menganggap sesuatu berharga, maka dia tidak merasa harus menukarnya dengan yang lain. Dan hal-hal yang bersamaan dengan itu yang mungkin merepotkan, mungkin agak jadi susah dan sebagainya, itu dianggap sepadan. Sepadan. Karena apa? Karena yang didapatkan itu berharga. Dan ternyata bukan saya di zaman sekarang ini yang mengalami atau memutuskan hal seperti ini di dalam kehidupan. Saya mendengar seorang anak muda yang juga mau belajar musik dari tempat asal saya di Kota Malang. Dia asalnya dari daerah Tumpang. Setiap kali les piano ke Kota Malang yang jaraknya 15 lebih kilometer. Setiap kali. Karena apa? Demi mendapatkan guru yang baik. Lalu kemudian yang lebih jauh lagi. Ketika saya pelayanan di Jawa Tengah, saya mendengar seorang pendeta mau antar anaknya. Pendeta dari Kota Kudus antar anaknya ke Semarang. Setiap kali untuk les piano. Karena apa? Di Kota Kudus tidak banyak guru piano dan mungkin tidak ada yang sebaik yang diharapkan. Setiap kali orang tua antar anak dari Kudus ke Semarang untuk les piano. Jadi ibu-ibu sekalian, ada kondisi-kondisi di mana orang merasa itu layak untuk diusahakan. Layak untuk kita coba atau upayakan dengan susah payah. Karena apa? Karena itu begitu berharga buat kita. Ini adalah hal keseharian yang mungkin tidak berkaitan dengan masalah keselamatan, masalah iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukankah gambaran ini pun bisa menjadi gambaran yang sama? Kalau kita melihat nilai dari sesuatu begitu berharga, maka apapun yang harus diupayakan dan dibayarkan, maka kita siap untuk mengeluarkannya. Nah ibu-ibu sekalian, ini tentang sebuah usaha, sebuah niat, sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi saya ingin memberikan gambaran yang lain juga yang serupa, bahwa bukan cuma bicara mengenai niat dan upaya, tetapi juga bagaimana relasi yang penuh dengan kasih, relasi yang indah, sukacita yang kita dapatkan bersama dengan Tuhan, itu pun akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan dan itu mungkin luar biasa dan bahkan buat orang lain mungkin rasanya itu terlalu berlebihan. Ibu-ibu mengingat kisah mengenai seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan memecahkan minyak narwastu yang mahal, buli-buli minyak narwastu yang mahal. Ibu-ibu, di dalam kisah tersebut, di dalam Injil, diceritakan bagaimana orang-orang yang melihat mengatakan, buat apa ini pemborosan kayak gini? Untuk apa wanita ini melakukan hal ini? Yang ngomong ini bukan Tuhan Yesus, yang ngomong ini yang menyaksikan. Dia nggak melakukan, dia juga tidak menerima pemberian dari wanita ini, tapi bisanya komen. Nah Tuhan Yesus berbeda. Ketika wanita ini melakukan hal tersebut kepada dirinya, Tuhan Yesus melihat bahwa apa yang dilakukan itu muncul dari
hati yang mengasihi Yesus. Hati yang memang ingin memberikan yang terbaik itu nggak ada batasnya, yang the best yang dia bisa kasih. Sehingga di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan, she did what she could. Atau boleh dikatakan bahwa dia sudah melakukan apa yang dia bisa. Begitu, bahwa di mana-mana Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Dia melakukan apa yang dapat dilakukannya dan dia melakukannya maksimal. Ibu-ibu sekalian, wanita ini tidak ada motivasi dan maksud untuk cari pujian, apalagi juga supaya dicatat di dalam sejarah. Pasti tidak. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika dia melakukan hal itu, dia lakukan hal ini dengan sungguh-sungguh dan serius untuk mempersembahkan apa yang dia bisa untuk Tuhan Yesus yang dia kasihi. Maka ibu-ibu sekalian, ketika seseorang itu mengalami Tuhan, ada hal-hal seperti ini yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan pikiran dan logika. Jujur kalau kita sendiri ada di sana, jujur mungkin saja kita bisa berpikir, aduh, terlalu berlebihan sekali ya wanita ini misalnya ya. Kita tahu harga minyak wangi yang bagus, kita pakai secukupnya. Buat diri kita sendiri aja kita pakai secukupnya. Gak mungkin kita semprot-semprot ke seluruh badan kita supaya wanginya itu kemana-mana. Ini sekali dihabisin semuanya ibu-ibu sekalian. Jadi betapa ini menunjukkan sebuah totalitas. Ungkapan kasih dan bahkan mungkin itu penyerahan dirinya, saya kasih semuanya buat Tuhan. Ini yang saya bisa. Nah ibu-ibu sekalian, tidak ada penjelasan di dalam perumpamaan ini. Perumpamaan ini dituliskan begitu saja. Tetapi kita tahu bahwa di sini Tuhan Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya apa artinya nilai kerajaan Allah dan apa artinya menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengikut Dia dan bisa siap untuk semua konsekuensinya. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 mengatakan setelah dia mengenal Yesus, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus, segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ibu-ibu sekalian, Rasul Paulus ini adalah seorang juga yang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah dirinya sangat total. Sampai dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang lalu itu sebuah kerugian, sebuah hal yang tidak berguna, bahkan dikatakan itu sampah. Karena bagi dia Kristus lebih dari segala sesuatu. Dan dia siap melepaskan, siap kehilangan apa-apa yang memang perlu demi Kristus. Di sini kita boleh belajar bersama-sama saudara sekalian bahwa ketika kita mengikut Tuhan, hal-hal seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang Tuhan itu mau perintahkan. Tetapi ini bisa terjadi sebagai respon kasih kita kepadanya. Maka saya pun berpendapat, apakah perumpamaan ini diberikan kepada kita untuk kita diperintahkan, buang semuanya, hilangkan semuanya, karena kau sudah memiliki Kristus. Saya lebih melihat hal ini adalah satu kesatuan yang menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya dan kita bersama-sama dengan Tuhan bisa memiliki pemahaman yang indah sehingga kita tidak perlu disuruh bisa melepaskan semuanya itu. Karena kalau kita berdasarkan suruhan dan baru kita meninggalkan dan melepaskan segala sesuatunya, bukankah biasanya itu menjadi bagian yang menyedihkan buat kita pada saat kita harus berpisah, bukan? Tetapi ketika kita melakukan itu dimotivasi karena kita kagum, karena kita menghormati Tuhan, karena kita sangat bersyukur dan bersuka cita untuk keselamatan yang Dia berikan, karena kita sangat menghargai kerajaan Allah, maka sama sekali tidak ada unsur kita merasa kehilangan dan susah dan sedih ketika harus meninggalkan hal-hal yang memang perlu ditinggalkan untuk Tuhan. Nah ibu-ibu sekalian, dalam perumpamaan ini sebetulnya ada detail-detail yang
Ya kita boleh lihat untuk sekedar memperkaya wawasan kita. Di mana yang satu menemukan harta terpendam itu sepertinya tidak sengaja. Dia tidak khusus nyari, nggak sengaja ketemu. Tetapi pedagang yang mencari mutiara itu memang dia berminat untuk mendapatkan permata yang bagus. Jadi sepertinya ada perbedaan, yang satu tidak ada inisiatif, yang satu ada inisiatif. Apakah itu artinya? Apakah itu membuat kita merasa lebih baik yang punya inisiatif? Ataukah sama saja baik yang inisiatif maupun yang tidak ada inisiatif, yang nggak sengaja begitu ya? Nah, memang saya membaca catatan di dalam orang-orang yang menggeluti akan bagian firman Tuhan ini bahwa hal tersebut tidak perlu terlalu dicari-cari yang mana yang lebih pas atau lebih baik. Karena itu diceritakan keduanya oleh Tuhan Yesus. Berarti kita semua manusia ini dalam kondisi kita masing-masing. Ada yang mungkin sepertinya mendapatkan karya keselamatan Kristus itu dengan cara yang sepertinya sangat mulus begitu ya. Mungkin lahir dari keluarga Kristen, pergi ke sekolah minggu, maka kemudian dia mendengar tentang Injil dan kemudian dia tidak sampai harus bergumul lama-lama karena dari kecil sudah mendengar Injil, maka dia dengan senang hati menjadi pengikut Kristus, menerima karya keselamatan Kristus. Sementara mungkin ada yang lain yang rasanya ada kesulitan, pergumulan, misalnya lahir di dalam keluarga non-Kristen, lalu kemudian dia harus dengan susah payah pergi ke gereja, harus tengah mati untuk belajar firman Tuhan, ikut kelas katekisasi, resikonya diomelin dan dimusuhin keluarga dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu juga. Atau mungkin ada di daerah-daerah tertentu di mana tidak ada gereja. Dan ketika seseorang ingin belajar tentang kekristenan itu dia harus mencari cara bagaimana dia boleh untuk mendapatkan persekutuan rohani dan juga mendapatkan materi-materi untuk pembelajaran rohani. Mungkin kondisi-kondisi seperti itu. Ibu-ibu sekalian, bagaimanapun juga, terlepas dari perumpamaan ini menunjukkan ada seseorang yang tanpa inisiatif bertemu dengan harta, atau dia berinisiatif lalu dia menemukan harta. Kita tahu dalam semuanya ini yang terutama adalah Allah yang cari kita. Allah yang mencari kita. Ibu-ibu sekalian, ada seorang penafsir menuliskan kalimat ini bahwa sepertinya kita itu kalau bisa membeli dalam tanda petik harta yang indah tersebut, harta yang berharga itu sebenarnya dalam pengertian bahwa kita tuh bisa punya hak yang resmi untuk memiliki barang tersebut. Dan sebetulnya di dalam iman percaya, maka kita ini bisa mendapatkan keselamatan dan pengenalan akan Allah. Itu adalah anugerah semata. Melalui iman di dalam Yesus Kristus, bahwa iman itu pun adalah anugerah dan pemberian Tuhan yang berharga. Jadi ibu-ibu sekalian, bagaimanapun kita ini bisa berhadapan atau memiliki dan akhirnya dekat dengan Allah kita. Memiliki keselamatan, memiliki relasi pribadi yang indah dengan Tuhan kita. Kita sama-sama, endingnya adalah saya mau sekuat tenaga bagi dia. Saya mau sungguh-sungguh, saya mau menghargai iman percaya saya ini. Depannya bagaimana caranya beda-beda satu dengan yang lain, tetapi ujungnya, endingnya kita bergandeng tangan bersama-sama ingin menjadi murid-murid Kristus yang setia. Saya memberikan beberapa istilah mungkin untuk memberikan kepada kita gambaran apa yang kita bisa terapkan dari pembelajaran kedua perumpamaan ini. Yang pertama, menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi murid Yesus, itu berarti all out, habis-habisan, serius di dalam mengikut Tuhan. Dalam segala hal, kita mau pelayanan, kita mau saat teduh, kita mau berdoa, apapun juga kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita mau punya dedikasi yang baik, kita tidak sembarangan, kita mau bayar harga. Dan kalau sampai diperlukan kita juga siap untuk berkorban. Ini yang pertama bahwa ketika kita menjadi anggota kerajaan Allah, maka kita menjalani hidup kita tuh semua tuh tidak akan lagi merasa ini semua remeh dan asal lewat. Karena kita sudah sekarang ini berada dalam kerajaan Allah.
ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, bukan? Dan kita tinggal menantikan penggenapannya, kita betul-betul ketika meninggalkan dunia ini maka kita menikmati kerajaan sorga itu. Dan yang selanjutnya Ibu-Bu, bukan hanya bicara mengenai kita mau sungguh-sungguh berdedikasi, mau bayar harga. Dari perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang mengalami sukacita mengikut Tuhan, maka orang itu tidak akan menetapkan batas atau plafon, pagu, limit sampai seberapa dia mau mendedikasikan untuk Tuhan. Kehidupannya, tenaganya, kepemilikannya, apapun juga. Karena dua perumpamaan ini menunjukkan bahwa mereka jual semuanya supaya bisa dapatkan harta yang berharga. Saya boleh katakan bahwa mereka yang mengalami Kristus, yang di dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun, mereka juga tidak akan dibatasi oleh situasi kondisi yang sulit itu. Mereka tetap akan menjadi pengikut Kristus yang setia. Kadang-kadang memang kondisi bisa berusaha membungkam kita, membatasi kita. Termasuk misalnya pandemi ini juga sama ya. Kita bukan di dalam masa ania ya, tapi kita jadi agak sulit untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan, sepertinya demikian. Tapi bukankah kita melihat bahwa dalam kondisi seperti ini selalu ada terobosan, ada sesuatu yang bisa diusahakan, ada sesuatu yang kita masih bisa kerjakan. Sehingga pelayanan, dedikasi hidup, kesungguhan kita kepada Tuhan, itu tidak akan pernah dikungkung oleh apapun juga. Dan bahkan kita tidak berhak untuk mengatakan kepada orang lain, sudah segini aja cukup. Enggak. Ini semua bergantung antara relasi pribadi dengan Tuhan. Seseorang bisa lakukan yang maksimal buat diri dia, orang bagi dia, kepada Tuhan, sekalipun orang mengatakan, aduh dia kayaknya kok berlebihan sekali. Kalau itu muncul dari hati yang murni, hati yang tulus kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menjudge itu sesuatu yang berlebihan atau pemborosan dan sebagainya. Nah ibu-ibu sekalian, ada sebuah istilah di dalam bahasa Jawa Timuran. Saya membayangkan Ibu Pendeta Mevang kalau ngomong ini tuh ya kebayang suaranya bagaimana ya. Ada istilah gak sumbut, artinya itu gak belani. Tidak akan mau mengupayakan sampai maksimal. Karena apa? Gak sumbut itu artinya adalah kalau saya melakukan hal itu rasanya hasil yang didapat tidak sepadan dengan usaha saya atau biaya yang saya perlu keluarkan. Istilahnya itu gak sumbut. Nah tetapi di dalam relasi kita kepada Tuhan, di dalam kita menjadi anggota kerajaan Allah, di dalam kita ini sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita ini sudah dapat semuanya yang luar biasa, sehingga ketika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan, bagi Tuhan, tidak pernah ada hal yang bisa seakan-akan melampaui, jadinya lebih berharga daripada Allah itu sendiri. Kasih kita, pengorbanan kita, usaha kita itu tidak akan bisa dikatakan, saya pelayanan udah jauh nih, udah bagus banget. Karena apa? Yang Tuhan beri memang kita nggak bisa beli kok. Yang Tuhan berikan memang tidak bisa kita usahakan sendiri. Bagian firman Tuhan yang kita boleh ingat di dalam Matius 6 ayat 33 ya. Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah. Nah ketika kita bilang saya mau mengupayakan dan mencari kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah ya. Dan seakan-akan kita mau bicara bahwa saya juga mau meninggalkan dan mengorbankan yang lain. Sebetulnya pada saat yang sama, kita itu bersama dengan kerajaan Allah yang kita nikmati, kita mendapatkan segala hal yang kita butuhkan. Kita tidak pernah di dalam kondisi yang minim atau kurang ketika kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Kiranya kita ditopang untuk boleh punya semangat dan berani untuk mendedikasikan diri. Kita tidak sempurna, tetapi kita mau terus berjuang dan mengupayakan. Makin hari makin lebih mengasihi Allah Bapa kita dan menunjukkan kepada dunia ini kita murid-muridnya yang setia. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih. Kasih-Mu kepada kami begitu besar. Engkau sudah terlebih dahulu berkorban kepada kami, pengorbanan yang luar biasa. Ketika Bapa memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi kami, maka sekarang kami boleh memiliki kerajaan sorga itu. Kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Engkau memerintah dan bertahta di dalam hati kami dan kehidupan kami. Kami ingin belajar untuk memberikan respon yang sepatutnya kepadamu. Dan biarlah kami melakukan semuanya ini bukan dimotivasi karena kami tidak ingin kelihatan jelek. Kami hanya sekedar supaya pantas di hadapan Tuhan. Terlebih dari hal itu adalah bahwa kami memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Maka dengan sukacita, dengan sepenuh hati, kami mau melayani Tuhan, kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau menggunakan setiap keberadaan kami, kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, kecukupan, talenta, waktu, kesempatan yang ada ini. Supaya kami boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah yang bertanggung jawab, yang menghargai apa artinya menjadi bagian dari anak-anak Allah. Tuhan tolong Komisi Wanita GKY Puri Indah, supaya boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, dan dalam pertumbuhan itu kami boleh mengalami kasih-Mu semakin melimpah, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbuah lebat. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Biarlah setiap kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi biarlah kita juga bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih juga untuk Yesus Santi yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening dan juga QR code yang tertera di layar. Dan jangan lupa mengganti digit terakhir dengan angka 4. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Bapa yang kekal. Terima dari
Mari ibu-ibu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang baru kami dengar hari ini. Biarlah firman ini ya Tuhan bukan hanya memenuhi pikiran kami, tapi biarlah firman ini dapat mengubah sikap hati kami supaya kami lebih dapat mengasihi Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami hidup banyak mementingkan hal-hal yang lain, tapi kami sering mengabaikan Engkau. Biarlah kami ya Tuhan saat ini sudah belajar bahwa Engkau adalah yang terpenting di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih juga kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh memberikan persembahan, sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan akan persembahan kami dan memberi berkat kepada tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kami Tuhan berdoa ya Tuhan untuk setiap kami. Biarlah kami boleh terus bertekad menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Terus belajar, bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Info pengumuman KW akan dibawakan oleh pembina kita, Ibu Pendeta Mevang. Shalom ibu-ibu. Beberapa hari ini udara terasa lebih sejuk karena hujan turun. Itu adalah satu berkat Tuhan di tengah panas terik yang kita alami berapa lama ini. Kita juga diberkati oleh Tuhan karena situasi pandemi di negara kita mulai membaik. Di antara berkat-berkat yang kita terima, hati kita juga merasa sedih melihat adanya peperangan di Ukraina. Demikianlah hidup ini, ada kalanya kita menerima tetapi juga ada kalanya orang lain yang membutuhkan pertolongan dan berkat dari kita. Karena itu mari ibu-ibu kita selalu menghitung berkat sambil memikirkan bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain. Ibu-ibu mari kembali kita mengingat komitmen kita untuk mengisi jurnal berkat yang sudah dibagikan. Mari kita cermat menghitung berkat Tuhan apa yang saya terima tahun lalu dan bulan Februari ayat yang paling memberkati, maupun juga bulan ini Maret juga ditanyakan berkat apa yang kita terima. Sambil juga kita mengingat-ingat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Berupa doa, ayat, atau suatu perbuatan atau pemberian yang baik. Karena banyak orang yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan melalui saudara dan saya. Ayo kita isi sebagai satu sukacita dan tanda terima kasih kita kepada Tuhan kita. Karena kita tahu ibu-ibu bahwa di dalam hidup ini banyak hal yang terlihat dengan mata kita perlukan, tetapi hari ini kita belajar bahwa ada suatu realita kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan yang sebenarnya jauh lebih berharga, lebih kekal dibandingkan segala hal yang sementara di dalam dunia ini. Untuk itu kita sangat bersyukur bisa belajar dari Tuhan Yesus tentang mutiara yang indah, yang kiranya juga hari ini menolong kita untuk menyadari betapa perlunya kita menghargai dan menyadari nilai kekal yang berharga kerajaan Tuhan, umat Tuhan dan keluarga Tuhan di Komisi Wanita ini. Untuk itu kita berterima kasih kepada Guru Injil Susanti yang menguraikan dengan jelas bagi kita. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kita juga berterima kasih untuk pelayanan ibu-ibu yang satu tim, yang kompak dan juga cantik. Mereka bersama-sama melayani kita untuk memimpin pujian, singer dan musik. Terima kasih untuk Ibu Ana, Ibu Acin, Ibu Yuan, Ibu Cynthia, dan Ibu Mariani yang melayani kita. Tuhan memberkati. Ibu-ibu, minggu depan kita akan melakukan persekutuan, renungan singkat, kemudian kelompok kecil masuk ke dalam kelompok kecil masing-masing. Tema minggu depan adalah ketika merasa sendiri. Dari Mazmur 23. Ini tema yang sangat relevan sekarang ini, mulai banyak orang-orang yang merasa sepi sendiri karena terlalu lama di rumah dan tidak bebas berelasi dengan orang lain. Mari kita membahas topik loneliness, kesepian melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam renungan singkat kemudian masuk di dalam kelompok masing-masing. Mari kita mendoakan persekutuan hari ini dan juga minggu depan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih
oleh karena Engkau menyederhanakan ajaran yang begitu tinggi, begitu dalam di dalam hal yang sederhana, yaitu mengenai mutiara yang indah. Tuhan, tolong kami untuk paham dan juga melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk sungguh-sungguh lebih menghargai kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan keluarga Tuhan di dalam persekutuan Komisi Wanita ini. Kami berdoa Tuhan memberkati Guru Injil Susanti yang sudah menguraikan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada hamba-Mu kesehatan, hikmat, dan kesempatan untuk semakin terpakai di dalam kerajaan Tuhan melalui pelayanan di GKY Puri ini. Kami berdoa juga bersyukur untuk tim ibu-ibu yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing di dalam rumah tangga, semakin bertumbuh dewasa, semakin menjadi teladan bagi suami, anak, mantu, cucu mereka. Kami berdoa Tuhan pada saat ini juga menyerahkan untuk persekutuan kami minggu depan di dalam kelompok-kelompok kecil. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini untuk semua kelompok dan semua fasilitator yang setia melayani. Dan kami berdoa kiranya minggu depan Tuhan yang memberikan kepada mereka semua semangat untuk berkumpul, bersekutu dengan saudara seiman. Bahkan ada satu kerinduan membahas firman Tuhan sebagai dasar bagaimana mereka mengatasi problem kesendirian di dalam masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan memberkati semua fasilitator supaya selalu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kepanjangan tangan Tuhan, menjadi gembala bagi banyak anak-anak domba yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan tolong mereka supaya mengalami sukacita dan memiliki hati seperti Engkau ketika mereka memimpin kelompok kecil masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa bagi gereja kami yang sedang mempersiapkan acara untuk Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati semua panitia tim, semua aktivis yang terlibat di dalam mempersiapkannya, berikan kepada mereka kepekaan untuk mengetahui acara yang boleh mendorong semua jemaat untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang besar bagi kami. Karuniakan kekompakan, kreativitas di dalam mempersiapkan segala sesuatu. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami yang mulai bersiap-siap untuk membuat status pandemi menjadi endemi. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah, kementerian, semua yang terkait. Tuhan berikan hikmat supaya berbijaksana, berhati-hati di dalam melakukan pelonggaran sehingga negara kami terus mengalami pemulihan. Dan Tuhan tolong kami juga sebagai umat Tuhan berbijaksana selalu menjaga prokes sehingga kami mendukung pemulihan yang semakin baik ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami peperangan di Ukraina. Tuhan, Kau melihat jeritan hati tangisan mereka. Tuhan, Kau menolong mereka, berikan kepada mereka kekuatan pada waktu mereka harus menjalani peperangan yang tidak tahu sampai berapa lama ini. Kami berdoa menyerahkan untuk semua warga negara yang masih ada di dalam negara. Tuhan berikan kekuatan ketahanan untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dan hikmat mengambil keputusan-keputusan yang perlu. Kami berdoa bagi semua orang yang mengungsi ke berbagai negara. Tuhan tolong mereka supaya punya kerendahan hati, ketahanan untuk boleh terus mengupayakan penampungan atau tempat yang baik. Kami berdoa juga bagi banyak orang Kristen anak Tuhan di berbagai negara tetangga Ukraina ini. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka peri kemanusiaan, hati yang mengasihi, sehingga mereka boleh mengupayakan bantuan yang bisa mereka berikan. Kami berdoa juga untuk banyak gereja orang Kristen juga Tuhan tolong mereka punya hikmat untuk mengetahui bagaimana cara menolongnya. Kami berdoa untuk beberapa inisiatif untuk mengadakan rumah penampungan. Tuhan juga memberkati supaya ada kekompakan di antara gereja-gereja di dalam mengupayakan dan melayani para pengungsi ini. Kami berdoa juga menyerahkan untuk para pemimpin negara, baik Rusia dan Ukraina maupun yang di sekitarnya. Tuhan, berikan kepada mereka hati nurani, berikan kepada mereka kemampuan untuk berpikir panjang, berpikir luas, sehingga mereka boleh belajar menyisihkan segala kepentingan pribadi dan golongan kelompok, supaya mereka boleh melihat kemanusiaan dan hati nuraninya diketuk, diberikan kemampuan untuk bersikap bijaksana di dalam mengambil keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak. Kami berdoa dan menyerahkan untuk situasi
dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kami semakin belajar bahwa kami tidak mungkin berdiri sendiri di dalam hidup ini. Kami sangat perlu Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau menolong supaya juga ibu-ibu di dalam Komisi Wanita GKI Puri ini, setiap orang belajar melihat kekekalan lebih daripada kesementaraan. Tuhan tolong kami juga untuk belajar mengerti, lebih menghargai berkat Tuhan, dan punya satu keinginan untuk memberi berkat kepada orang lain. Tolonglah kami Tuhan, boleh tahun ini bersama-sama mengisi jurnal berkat ini sebagai satu tanda keinginan kami bertumbuh dan bersaksi untuk Tuhan dan bersama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan persekutuan hari ini ke dalam tangan-Mu, juga sisa sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tetap menuntun kami, karena hanya bersama dengan Tuhan, sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu akan menjadi cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan kita sampai sekian. Mari kita bertegur sapa dengan ibu-ibu Puri melalui Tasaburi. Tuhan memberkati.